hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Pelanggaran hak adalah tindakan yang melanggar hak seseorang, seperti hak untuk hidup atau tidak dirugikan. Sedangkan pengingkaran kewajiban adalah tindakan yang melanggar kewajiban atau tuntutan tertentu, seperti kewajiban untuk membayar pajak. Nah, kedua konsep ini dapat digunakan bersama-sama dalam konteks hukum pidana, di mana seseorang dapat dihukum karena melanggar hak orang lain atau karena melanggar kewajiban mereka. Faktor terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran. Pertama, ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah, ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Kedua, sikap egois merasa memiliki kekuatan atau kekuasaan, mementingkan diri sendiri dan merendahkan orang lain. Yang ketiga, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Kurangnya kesadaran akan pentingnya berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak dan kewajiban warga negara. 4. Sikap tidak toleran. Ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk menerima perbedaan, baik perbedaan pendapat, agama, budaya, atau etnis, dapat menyebabkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kelima, penyalahgunaan kekuasaan, yaitu penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang memiliki otoritas atau kekuatan, baik itu tingkat pemerintahan, institusi, atau masyarakat umum, dapat mengakibatkan pelanggaran hak dan penyelewengan kewajiban warga negara. Tindakan korupsi, nepotisme, atau penyalahgunaan kekuasaan lainnya merugikan masyarakat, merusak prinsip demokrasi. Yang keenam, ketidaktegasan aparat penegak hukum, yaitu ketidaktegasan atau ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum dan menghukum pelanggaran dapat memberikan kesempatan bagi individu atau kelompok untuk melanggar hak dan kewajiban warga negara tanpa takut akan konsekuensinya. Yang selanjutnya ada faktor terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran. Yang ketujuh ada penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi itu terutama dalam hal media sosial dan internet dapat digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi palsu, memanipulasi opini publik, atau menyebarkan konten yang memicu konflik dan ketegangan sosial. Selanjutnya ada kasus pelanggaran hak warga negara. 1. Kasus salah tangkap, yaitu proses penegakan hukum yang masih belum optimal dilakukan. Pelanggaran hak yang masih sering terjadi, salah satunya adalah kasus salah tangkap. Hal ini disebabkan karena hukum tidak ditegakkan sedemikiannya seperti runcing ke atas dan runcing ke bawah, bukan malah tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Yang kedua, yaitu tidak menghormati hak asasi manusia. Tidak menghormati hak asasi manusia orang lain merupakan salah satu contoh pelanggaran kewajiban. Hal ini mencakup seperti bullying, pemerkosaan, penipuan, pembunuhan, dan perampokan. Yang ketiga, melakukan kekerasan berbau sara. Melakukan kekerasan yang berbau sara termasuk pelanggaran kewajiban sebagai warga negara. Tindakan ini merupakan hal yang serius dan merugikan konteks kewarganegaraan karena melanggar prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kesetaraan. Yang terakhir, nomor 4, yaitu tidak mematuhi aturan sekolah, yang berarti tidak mematuhi peraturan yang ada di sekolah dianggap sebagai contoh pelanggaran kewajiban sebagai warga negara karena masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang kondusif. Kalau tidak mematuhi aturan sekolah, seperti mengganggu kelas, merusak fasilitas sekolah, dan membolos sekolah, itu dapat mengganggu lingkungan belajar yang efektif. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban adalah penyalah aturan yang harus dikerjakan, tetapi menggunakan jasa orang lain untuk mengerjakannya atau tidak ikut serta dalam pelaksanaan suatu kewajiban. Contoh-contoh dari kasus pengingkaran kewajiban. A. Melanggar aturan yang berlalu lintas. Rambu lalu lintas berfungsi untuk mengatur lalu lintas supaya tidak terjadi macet atau kecelakaan. Orang yang melanggar tersebut dapat dikategorikan telah melanggar kewajiban sebagai warga negara untuk taat pada hukum. Padahal dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 ditegaskan bahwa
negara wajib menjunjung hukum, tidak ada kecualinya. Kemudian ada menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan. Menjaga keamanan lingkungan juga merupakan kewajiban setiap anggota masyarakat. Cara tersebut dapat meminimalisasi tingkat kriminalitas di lingkungan masyarakat. Akan tetapi banyak daerah yang belum mengaktifkan kegiatan tersebut. Padahal menjaga keamanan lingkungan merupakan bentuk kewajiban masyarakat. Kemudian ada unjuk rasa berakhir ricuh. Setiap warga negara berhak melakukan unjuk rasa. Untuk melakukan unjuk rasa harus tetap menjaga keamanan lingkungan tempat unjuk rasa berlangsung. Perbuatan tersebut sesungguhnya telah mengingkari salah satu kewajiban warga negara yang terdapat pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 tentang menjaga keamanan negara. Kemudian ada juga kasus pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu tidak membayar pajak. Membayar pajak merupakan wujud ketaatan terhadap hukum yang berlaku, seperti melanggar undang-undang tentang perpajakan. Padahal menurut pasal 27 ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, termasuk membayar pajak tepat waktu. Kemudian yang selanjutnya ada upaya pelanggaran hak dan kewajiban. Yang pertama ada supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum dan juga menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka penegakan hukum. Lalu yang kedua ada mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disebut dengan KPK, lalu Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang disebut dengan Komnas HAM, dan juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang disebut KPAI, dan juga Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. C. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. D. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap penegakan hak dan kewajiban warga negara. E. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, sekolah atau perguruan tinggi maupun non-formal, kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. F. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.